Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Melanjutkan materi kita tentang CRUD di Laravel 7. Setelah kita menyelesaikan CRUD menggunakan jurusan yang kita bahas waktu itu, studi kasus jurusan. Kita akan lanjut dengan CRUD untuk waktu itu kita selesaikan dari CRUD-nya dari read, kemudian create, update, lalu delete. Kita akan lanjut untuk CRUD peserta didik dengan target yang sama, tentu sedikit berbeda nanti di bagian database-nya. Kita cek dulu keperluan database-nya. Dengan skema database di peserta adalah ID, nama, gender, jurusan ID, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, dengan skema seperti ini kita persiapkan tabel dengan nama tabel peserta. Yuk kita awali dengan migration ya. Langkah awal, buka dahulu editornya. Contoh kali ini saya menggunakan VS Code. Kita jalankan perintah untuk membuat migrasi. Banyak cara untuk membuat migrasi, bisa kita gunakan membuat model beserta migrasinya, bisa juga kita khususkan untuk membuat migrasinya langsung. Contoh kali ini kita gunakan yang kedua, sama di jurusan. Kita buat migrasinya langsung, PHP Artisan Make Migration. Namanya bebas, misalnya kita buat create beserta table. Kalau ditambahkan opsi juga boleh, misalnya kita buat nama tabelnya adalah peserta. Enter. Tunggu beberapa saat hingga muncul pesan sukses. Created migration, artinya migrasi sudah dibuat dengan nama file ini. Nanti kalau ini selesai, ada di dalam folder migration, database migration. Nah, di sini. Kita pastikan selesai dahulu. Ini masih jurusan. Oke, sudah selesai. Tapi di sini tidak otomatis muncul, berarti kita harus refresh terlebih dahulu. Lihat, sudah ada. Ini di hasilnya. Baru kita edit sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan skema yang sudah kita siapkan. Nah, ID sudah, berarti kita butuhnya nama, gender, jurusan ID, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, kita siapkan. Ya, seperti ini. Nama, gender, jurusan ID, asal sekolah, tempat lahir. Kita sesuaikan saja. Kita tidak tentukan, tidak harus persis, kita tidak buat sama persis dengan yang disiapkan awal. Karena saya buat string tanpa batasan. Kemudian jangan lupa di skema database ada kaitan, ada hubungan antara ID dengan jurusan ID. Sehingga syarat awal ketika membuat jurusan ID harus sebelumnya sama dengan yang ada di jenisnya, harus sama dengan yang ada di jurusan. Ini. Jika tabel ID ini artinya jenisnya adalah big integer. Berarti kita harus tentukan dia jenisnya adalah big integer dengan nama jurusan ID. Lalu kita buat keterkaitannya, key-nya kita jadikan sebagai foreign key dengan perintah seperti ini. Kita ambil nama field-nya atau nama kolomnya dari jurusan ID dengan referensi dari kolom ID yang ada di tabel jurusan. Kita buat on delete escape. Artinya ketika data dihapus di jurusan, maka yang ada di peserta pun akan ikut terhapus. Oke, selesai.
Jangan lupa terakhirnya kita buat oke, sudah ya. Oke, sudah. On, drop, oke. Ada yang kurang sedikit deh sehingga muncul problem on. Oke, jurusan. Problemnya sudah hilang, baru kita ketikkan perintah php artisan migrate. Oke. Error terjadi karena saya sudah buat sebelumnya tabel ini, sehingga harusnya saya hapus dahulu agar tidak muncul error tersebut. Tentu file migrationnya juga harus dikasih tahu kalau peserta didik itu belum dibuat. Ya, saya harus hapus dahulu. Saya ulangi dan hasilnya berhasil seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut. Kita siapkan di menu welcome-nya karena memang tidak kita ubah dari sana. Yang tidak dibutuhkan boleh langsung dibuang. Kita tambahkan yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah peserta didik. Peserta didik dengan URL kita siapkan nanti dengan nama peserta. Lalu kita siapkan juga routingnya yang ada di dalam folder root dengan nama file web.php. Kita copy paste saja, kita gunakan yang sama dengan jurusan, tapi kita ganti namanya misalnya peserta. Dengan rencana nama controllernya adalah peserta controller. Oke, persiapan sudah beres. Kita lanjut dengan pembuatan model dan controller. Kita masih samakan dengan perintah yang pernah kita buat untuk jurusan, yaitu kita membuat controller sekaligus modelnya. PHP artisan make controller peserta controller resource ini fungsinya adalah kita akan langsung membuat function yang ada mulai dari index, store, edit dan seterusnya dengan membuat model sekaligus. Kalian buat model dengan nama model adalah peserta. Enter. Tunggu karena app peserta belum ada. Apakah akan dibuat? Jawab yes. Selesai. Kalau sudah selesai akan muncul 2 file tambahan. Ini biar tidak terlalu panjang kita buang. Yaitu di controller nambah yang namanya peserta controller. Ini dia. Ini nanti kita akan selesaikan. Satu lagi di app alias di model juga muncul peserta. Nah, seperti ini. Langkah awal kita selesaikan dulu untuk peserta. Untuk peserta, pertama kita beritahu kalau nama tabelnya tidak umum. Kenapa? Karena defaultnya si Laravel selalu membuat nama tabel itu jenis plural dari nama model. Misalnya model namanya peserta, maka nanti nama tabel adalah pesertas. Peserta tambah S. Kita beritahu ini beda. Nama tabelnya bukan peserta dengan tambahan S di belakangnya, tapi tetap peserta. Nah, kita kasih tahu seperti ini. Jadi kalau misalkan default nama tabelnya sama, nggak perlu ditentukan kayak gini. Begitu juga ID-nya, kalau nama ID-nya tidak kita, misalkan kita kasih nama nomor peserta, primary key-nya bukan ID, maka kita harus kasih tahu protected primary key sama dengan nomor peserta, misalnya seperti itu. Karena kita tidak buat, ya karena kita tidak bedakan, berarti tidak perlu diubah. Yang kedua, kita buat labelnya yang perlu kita isi. Kolom apa saja yang boleh kita edit. Pertama, nama, gender, semua kolom yang kita tentukan. Kecuali yang otomatis dibuat oleh Laravel, kita biarkan saja. Kalau yang kita buat manual, ya kita masukkan di sini. Jurusan ID. Asal sekolah,
pastikan pembuatan nama kolomnya sama dengan yang kita buat di migration tadi. Tempat lahir, terakhirnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir. Jangan lupa semikolonnya. Selesai. Kita lanjut untuk peserta controllernya. Kita buat yang pertama di indeks. Ini keperluan untuk show. Keperluan untuk read, baca data. Boleh kita ambil dari jurusan di sini, kita samakan untuk controllernya dari jurusan karena kita sudah pernah buat. Boleh juga kita buat manual. Misalnya saya ambil sama persis saja dengan beberapa nama yang saya sesuaikan. Contoh jurusannya saya ganti jadi dengan judul yang sama, sekaligus saya ganti Ctrl D ya, untuk mengganti sekaligus ada 3, saya ganti dengan nama peserta. Oke. Kemudian jurusan huruf J besar, berarti kita ganti dengan peserta dengan huruf P besar. Peserta. Oke, peserta. Ini kalau misalkan nggak bisa dibuat sekaligus satu-satu nggak apa-apa. Oke, kita buat sama pagination dengan ininya. Oke, selesai. Kita buat seperti ini dahulu. Setelah itu kita beresin view-nya dulu. Kita buat untuk view adanya di resource view. Nah, kita lihat jurusan, kita copy paste saja dari folder jurusan, copy, klik kanan, paste, ganti nama jurusannya dengan nama peserta. Kenapa namanya peserta? Karena kita buat nama foldernya pun ini peserta dengan nama file index. Nanti untuk peserta kita tidak perlu buat layout lagi karena layoutnya sudah dibuatkan di jurusan dan kita buat sama aja dari jurusan. Berarti pesertanya kita hapus, tapi nanti ngambilnya ingat ada di dalam folder jurusan untuk layoutnya. Oke, yang pertama kita beresin indeks. Semua, oh ya ini yang saya maksud ya jurusannya nanti kita sesuaikan ya. Oke, yang pertama semua tulisan jurusan kita ganti. Ctrl H saja. Yang kita cari jurusan dengan huruf J kecil, ganti dengan peserta dengan huruf P kecil. Pastikan kita buat matcase. Ya, matcase-nya sudah checklist jadi nggak perlu saya klik lagi. Langsung ganti semua 8 yang ditemukan sama dia. Langsung diganti semua. Lalu dengan huruf J besar kita ganti menjadi peserta. Hanya ada 2. Oke, selesai sudah. Yang pertama ini kita kembalikan posisinya ke jurusan. Kenapa? Karena layoutnya hanya 1. Tadi layout yang di peserta kita hapus. Nah, ini CRUD bolehlah untuk judul boleh diganti jadi peserta didik. Oke, yang lainnya sudah beres semua kecuali judul-judul di sini kita sesuaikan kembali dengan yang kita buat. Nama, gender, jurusan. Berarti kita buat di sini adalah nama, gender, jurusan, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir. Asal sekolah, tempat lahir, satu lagi. Oh ya, untuk duplikatnya kita bisa pakai shortcut yang ada ya. Kebetulan punya saya sudah saya setting shortcutnya adalah shift out panah bawah. Maaf salah. Control shift panah bawah. Oh, control shift panah bawah. Mohon maaf. Ternyata saya ganti sendiri. Nah ini dia lihatnya di sini tergantung settingan defaultnya. Kalau memang nggak bisa ganti. Di saya settingan defaultnya nggak bisa, maka saya ganti. Saya ganti control shift panah bawah. Bisa jadi beda-beda. Tanggal lahir. Kasih kita biarkan. Kayak ini juga sama, kita buat
Yang pertama berarti ada nama, gender, nama, gender. Kita biarkan seperti ini dulu ya. Nanti kita akan sesuaikan. Jurusan ID berarti ini masih jurusan ID. Nanti gimana caranya biar muncul sesuai dengan nama jurusannya, kita akan ganti. Jurusan ID, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir. Asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir. Yang lainnya sama, oke. Kita cek terlebih dahulu hasilnya. Refresh. Oke, sudah ada. Klik. Oke, sudah ada seperti ini. Nah, tentu dengan hasil yang belum memuaskan nanti karena ada beberapa belum ada isinya sama sekali. Dan nanti pun bisa jadi masih ada yang salah. Kita biarkan saja dahulu. Kita akan edit setelah kita selesaikan tambahnya. Minimal nanti kita tambahin satu. Oke, dites, diklik tambahnya mestinya muncul error. Oh, tidak muncul error karena sudah kita siapkan create-nya, tapi tidak muncul apa-apa. Kenapa tidak muncul error? Nah, karena di peserta controller sudah ada create-nya. Kenapa nggak muncul apa-apa? Karena di sini kita kosongkan. Gitu. Kita lanjut selesaikan untuk create dari sini. Boleh copy paste dari jurusan controller. Create-nya langsung return. Oh, sebentar saja. Kita ambil saja kalau kita langsung return view. Kita beri nama folder peserta dengan nama file misalnya create. Oke. Lanjut berarti bagian indeks di sini kita lanjut dengan create-nya. Lagi-lagi kita akan ganti namanya dengan Ctrl H karena tadi hasil copy paste dari nama seperti ini. Boleh langsung set. Oke. Langsung juga kita ganti jurusan dengan peserta. Kalau misalkan mau satu-satu pun nggak masalah ya. Jangan lupa extend-nya tadi karena kita extend untuk layout maksudnya. Nah, kembalikan lagi ke jurusan. Judulnya kalau mau dilengkapi boleh. Yang lain sama. Oke, peserta store. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sesuaikan. Contoh nama. Jangan lupa NIM-nya juga harus disesuaikan. Nama peserta. Oke, own-nya nama. Oke, yang kedua setelah nama gender, jurusan, asal sekolah. Untuk gender atau jenis kelamin nanti kita akan buat input dengan tipe radio button. Oke, dengan nama untuk memudahkan saja gender kita buat dengan value-nya kita akan isi tergantung kita mau isinya L atau LP atau laki-laki perempuan. Misalnya saya mau yang direkam cukup L sama P saja. Nanti dengan tampilannya juga jadi LP saja. L, tapi nanti yang terlihatnya tulisannya laki-laki. Untuk satu lagi adalah perempuan. Oke, kita buat ini ya. Kalau pengen dibuat otomatis boleh kita buat otomatis terchecklist dengan tambahan cek. Kalau dikosongkan dulu boleh juga. Oke, lanjut setelah gender, jurusan juga kita buat pilihan ya. Jadi nanti tinggal milih dari jurusan yang kita buat. Di sini pertanyaannya adalah jurusan. Kita buat jenisnya adalah combo box. Lalu kita gunakan select.
dengan pembuatan seperti ini. Oke, yang ini kita hapus saja. Ctrl Shift K. Oke, dengan nama sesuai nama field saja, jurusan ID. ID kita tidak gunakan, jadi boleh seperti ini. Nanti ada beberapa perubahan ya, karena di controllernya pun harus kita ubah. Oh ya, jangan lupa tambahkan kelasnya dengan menggunakan POM control, kelas POM-nya. Nanti kita cek dulu hasilnya. Lalu kita tambahkan opsinya, option. Maka awal kita kosongkan kali ya. Kita buat pilihan, jadi biar dia milih dulu. Tidak dibuat otomatis. Jangan lupa kalau dibuat seperti itu wajib diisi. Berarti kita harus tambahkan required. Artinya kalau kosong nggak bisa lanjut. Oke, untuk yang keduanya kita gunakan for each. Option bagian kedua di sini kita akan gunakan for each-nya. For each-nya ngambil dari mana? Nanti kita akan bahas. Nama variabel segala macam pun belum kita tentukan. Misalnya langsung saja kita tulis dahulu ya. Boleh, nanti akan error tentunya kalau kita langsung jalanin. For each misalnya kita kasih nama jurusan. S. Bolehlah kita ganti namanya row saja, biarkan saja default. Baru kita buat option value di sini. Dengan value-nya kita mengacu dari row yang kita buat tadi. Dengan isinya ngambil dari ID. Miliknya jurusan tentu. Dan ini baru ngacu dari nama jurusan. $row nama field jurusan. Oke. Nah, pertanyaan ini dari mana? Ini buatnya ada di peserta controller. Nah, di sini sebelumnya kita harus buatkan dahulu. Misalnya buat variabel dengan nama jurusan. Ambil dari tabel jurusan. Saya ambil dari modelnya ya. Kita short saja jurusannya. Untuk memudahkan kita short by jurusan aja ya. Boleh dengan yang lain, tapi saya mau urutan jurusan. Jenis shortnya adalah ascending. Lihat. Nah, tentu agar ini bisa berjalan, masukkan di sini dengan perintah compact. Nama variabelnya jurusan. Oke, selesai. Nah, di sini baru. Jadi dari mana jurusan? Dari sini. Nah, kita buat di sininya jurusan. Oke, kita lanjut. Selesai. And for each selesai. Kita cek dulu ya sebelum dilanjut dengan yang lainnya. Nanti kita siapkan di sini. Sip. Kita cek dulu hasilnya. Biar terlihat benar atau tidak. Refresh saja. Tunggu beberapa saat. Oke. App controllers jurusan not found. Peserta controller ada di baris 28. Jadi artinya ada yang salah di baris 28. Jurusan titik 2 order by jurusan. Oke. HSC get. Nah, ini dia karena ada yang kurang, satu yang kurang. Lupa di sininya tambahkan punyanya jurusan. Nah, use app jurusan. Kalau kita panggil ya harus kita sebutin dong di sini. Nah, dipanggil di sini tapi belum dimasukin ya error.
sebabnya itu. Kita lihat, oke, jadi ya, ini yang saya maksud, ini. Tadi saya short by NIM, berarti ABCD-nya ascending-nya ini. Ini kalau muncul pilihan untuk kelas pom kontrol, artinya dibuat full. Laki-laki perempuannya ini. Karena saya tidak buat full ya. Kalau saya buat full nanti dia akan manjang. Oke, selesai di sini berarti boleh kita lanjut dengan setelah jurusan, asal sekolah, dan tempat lahir 2 ini kita buat default saja, artinya sesuai dengan isian saja. Isian ada di contoh nama, boleh kita ambil dari situ. Asal sekolah, asal sekolah. Kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Ini 2 lagi ya. Oh, Bapak. Tempat lahirnya dahulu. Tempat lahir. Tempat lahir. Kota kelahiran. Dan satu lagi tanggal lahir. Dengan tipenya date. Nggak usah pakai placeholder karena nanti otomatis ada isiannya. Oke, sama yang lainnya kita cek terlebih dahulu hasilnya. Oke, sudah ya. Nah, isiannya kalau kita refresh, kita reset. Oke, sudah ya, defaultnya ke laki-laki, yang lainnya save-nya belum ada, berarti kita lanjutkan dahulu dengan save-nya alias store-nya. Balik lagi ke peserta controller, kita selesaikan lanjutannya. Nah, ini bagian store-nya kita sesuaikan, boleh ngambil dari sini, memudahkan kita. Saya buat validasi sementara, saya kumpulkan di tempat yang sama ya, meskipun bisa kita atur di file yang berbeda. Oke, kita sesuaikan saja apa aja yang harus kita sesuaikan. Nama, gender, jurusan ID, asal sekolah, tempat lahir, dan tanggal lahir. Asal sekolah misalnya boleh dikosongkan, kita buat label
tempat lahir boleh dikosongkan juga, kita buat no label. Tanggal lahir harus kita buat, di sananya juga harus kita buat, di database-nya harus kita buat no label juga ya. Tapi yang ini untuk memudahkan saja, karena di database saya tidak siapkan untuk no label, berarti kita memudahkan saja saya buat required semua. Nanti kita akan sesuaikan jika memang dibutuhkan. Peserta nya kembalikan ke peserta, indeks, akses, peserta. Oke, kita buat laporannya berdasarkan nama. Oke, sukses. Peserta dengan nama peserta berhasil ditambahkan. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, kita tes ya. Oke, misalnya Muhyiddin, jurusannya misalnya saya pilih RPL, asal sekolah Pesat, kota lahir Depok, lahir karena tidak ada pembatasan baru lahir. Secara hasil, oke, ternyata masih ada yang salah di bagian peserta controller baris 45, dia bilang sintak error asal sekolah. Kita cek apa yang salah, kita akan perbaiki. Ternyata karena hasil copy paste saya lupa, ada yang komanya udah saya hilangkan di akhir. Mestinya sih saya kasih koma aja walaupun di akhir, jadi kalau copy paste nanti masih aman. Apa deh, jadi kalau saya membiasakan diri dia selalu saya buang, tapi ketika copy paste kadang-kadang jadi lupa. Di Laravel walaupun terakhir pakai koma itu nggak masalah, tapi kalau tengah-tengah nggak pakai koma itu yang jadi masalah. Ini yang saya maksud, saya nggak senang ya kalau akhirnya pakai koma walaupun hasil di Laravel tidak ada masalah. Oke, ini yang saya maksud, hasilnya jadi ya. Muhyiddin L, jurusan 4, Pesat, Depok, tanggal lahir ini. Pertama kita akan ganti jurusan. Untuk tanggal lahir mohon izin tidak saya ubah jadi 5 September 2020 karena rada panjang jalan ceritanya. Kita bisa pakai karbon nanti. Tapi jurusan saja yang akan saya ganti. 4 ini apa? Lanjutkan dengan membuka model app, modelnya ya kita buka ya. Untuk model yang kita butuhkan adalah peserta, model peserta. Nah ini karena ada tambahan, kita buat tambahan buat public function. Kita beri nama jurusan. Oke. Return is belongs to jurusan kelas jurusan ID. Oke, berarti nanti kita cukup panggil nama di sini ya, fungsi di sini. Balik ke jurusan controllernya, peserta controllernya. Oke, kita langsung lanjut indeks. Ini kita buat yang tadinya jurusan, kita ganti jadi jurusan ID, kita ganti jadi jurusan dengan manggil nama jurusan. Kebetulan kita kasih nama fieldnya sama, yaitu jurusan. Kita cek dulu hasilnya apakah sesuai dengan harapan. 4 ini jadi RPL, sudah ya, 4 jadi RPL, berarti selesai. Untuk tambah dan indeksnya sudah selesai. Kita akan lanjut untuk show, edit, dan hapus. Sementara itu dahulu di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.